Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya kalian sore ini? Mudah-mudahan tetap semangat ya. Nah, jadi sore ini saya Listia Nurjana sebagai host dalam acara perdana podcast UIB dengan tema Hangout with UIB Podcast. Akhirnya bisa menyapa kalian dengan tujuan bahwa program ini adalah untuk memperkenalkan dan mendekatkan UIB di hati masyarakat luas, khususnya dengan teman-teman sekalian. Seperti kalian ketahui bahwa podcast saat ini adalah konten yang populer di kalangan kaula muda karena memang sifatnya itu lebih fleksibel dan santai gitu kan ya dibandingkan dengan acara radio pada umumnya. Nah, saat ini saya ditemani oleh Ibu Ridayati selaku Kepala Biro BPKA, yaitu ini Biro Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni yang kita hadirkan di sore ini karena memang salah satu tema yang akan kita bicarakan di podcast ini adalah tips dan trik untuk memilih jurusan pada saat kalian akan ke perguruan tinggi. Nah, mudah-mudahan dengan acara ini kita akhirnya bisa memberikan gambaran ke teman-teman sekalian bagaimana sih caranya memilih jurusan yang tepat. Nah, program podcast ini sekali lagi kita akan infokan bahwa ini acara perdana dan kita akan ketemu dengan kalian 2 minggu sekali dengan host, bukan hanya saya saja tapi akan ada host bervariasi juga. Ada tema-tema yang bervariasi terkait perguruan tinggi, terkait UIB, dan hal-hal lainnya yang sedang populer. Jadi kalian bisa nantikan acara kami. Kemudian acara ini akan kita upload juga di YouTube UIB. Jadi dijadwalkan sekitar hari Senin ya, kita akan upload highlight di UIB channel. Oke, sebelum saya tanya-tanya ke Bu Rida nih, kalian teman-teman udah tahu kan ya bahwa UIB adalah universitas swasta terbaik di Kepulauan Riau. Kita peringkat 110 Indonesia dari pemeringkatan Kemenristek Dikti 2021. Nah, UIB saat ini sudah bekerja sama dengan 35 universitas di luar negeri, negara ASEAN dan Asia. Contoh negara Asianya adalah Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Cina, kemudian ada Malaysia, ada Thailand, dan ada Vietnam. Saat ini UIB punya 2 jenjang, ini jenjang sarjana dan magister, di mana jenjang sarjana kita ada 9 jurusan dan magister ada 2 jurusan. Untuk sarjana kita ada jurusan teknik sipil, arsitektur, ada sistem informasi, ada teknologi informasi, ada manajemen, ada akuntansi, ada pariwisata, ada ilmu hukum, dan ada pendidikan bahasa Inggris. Nah, sedangkan untuk jenjang magister kita ada manajemen, ada magister manajemen dan magister hukum. Baik, apa kabarnya nih Ibu Rida sore ini? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat, gimana ya? kabarnya Bu Listia? Baik, dari tadi saya terus nih yang bicara. Nggak apa-apa Ibu, ngomong dulu aja. Ngomong dulu aja. Baik nih Bu. Nah, UIB kan seperti saya bilang tadi sebelumnya kita punya 9 jurusan. Jadi anak-anak terutama teman-teman yang kelas 12 nih sekarang yang sekarang sudah lagi pada ujian ya. Ya, saya ucapkan selamat mengikuti ujian ini ya akhir. Kalau SMA itu biasa sampai tanggal 8 Desember informasinya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan ujiannya dengan baik. Nah, kalian kan lagi ujian nih, mungkin sebentar lagi juga akan lulus. Dan kalian mungkin ada pertanyaan di benak, saya memang pengen ini sih setelah lulus dari kelas 12 pengen kuliah. Nah, jurusannya apa sih? Gimana caranya pilih jurusan yang sesuai dengan apa yang saya mau? Nah, seperti itu. Jadi pertanyaan pertama nih langsung ke Bu Rida aja. Ya, Bu, saya langsung ditanyain. Langsung ditanyain. Gimana Bu caranya memilih jurusan untuk yang ke perguruan tinggi ini? Gitu, yang sesuai. Menentukan jurusan. Betul, menentukan jurusan yang sesuai dengan minat. Biar nggak jadi Ayu Ting Ting berarti ya, salah jurusan. Itu ya. salah alamat, salah Bu. alamat, baik. Sorry Bu, alamat palsu. Oh, saya sudah lupa sih sebenarnya. Baik, nah terima kasih Bu Listia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sore ini saya diberikan kesempatan untuk sharing ya. Di sini saya lebih senangnya bilangnya sharing Bu, karena kita ngobrol-ngobrol. Jadi nanti ini kalau nggak salah live Instagram juga kan. Betul ya. Jadi Instagram. juga ada, kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh. Nah, tadi pertanyaan Bu Listia dulu nih, gimana caranya menentukan jurusan saat kuliah? Ini pertanyaan bagus dan pertanyaan yang mungkin masih berseliweran sampai sekarang di benak adik-adik semua. Sambil mikir ujian apa gini ya, apa jurusannya. Sekarang sih ngambilnya IPA atau sekarang ngambilnya IPS. Tapi ntar kuliah mau ngapain gitu ya. Apakah cita-citanya masih di ujung pena gitu. Nah, pertama-tama sih ya Bu Listia, kalau mau nentuin jurusan itu, hal pertama adalah kita itu harus paham, kenal sama diri kita. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak kenal sama diri kita, gimana kita mau sayang dengan masa depan kita? Wih, dalam tuh ya. Ya kan? Nah, ini pertama aja udah ada itunya ya. Oke. Nah, gimana sih cara mengenali diri gitu ya? Ada sebagian orang yang dari kecil sudah tahu dia tuh pengen jadi apa sih. Bisa jadi karena dia melihat lingkungan sekitarnya. Entah orang tuanya, entah pamannya, atau siapa yang tokoh hebat yang menjadi inspirasinya. Itu bisa jadi memancing cita-citanya, memancing dia mau jadi apa. Nah, kemudian dia punya bakat minat. Aku tuh hobinya di sini, minatku di sini gitu. Nah, ketika dia sudah tahu dirinya tuh seperti apa, bagaimana, dan dia punya keinginan seperti apa, kemudian kita akan cenderung mencari bagaimana ya akan menuju ke sana. Iya kan, gitu. Jadi sebagai contoh, saya dulu senang gitu lihat ada orang dengan istimewa. Kalau di Tanjung Pinang, saya kecilnya di Tanjung Pinang, namanya Abi Gila. Ya, dia beneran orang yang tidak seperti kita lah ya, tidak normal. Nah, itu yang memancing ternyata saya punya passion. Kenapa orang ini kadang-kadang galak tapi baik, tapi mau bersih-bersih halaman masjid dan lain-lain, sehingga saya pengen dekat dengan orang ini. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana kita dapat trigger untuk ke arah mana diri kita, mengenali diri kita. Nah, kalau udah tahu seperti itu kita mau jadi apa, kita akhirnya punya mimpi nih. Ini masih dalam fase mengenali diri sendiri ya Bu ya. Mimpi mau jadi apa, mau belum ngapain? Cita-cita ya ini belum nih, masih cita-citanya apa. Kemudian akhirnya dia tahu, lebih meramping lagi. Oh, ternyata saya karena pengen deket dengan orang seperti Abi Gila, kemudian sorry ya saya menyebut kata ini, dia sebenarnya bagi saya orang istimewa, tapi dikenal di daerah kota kelahiran saya itu seperti itu. Si Abi ini kemudian saya mengerucutkan mimpi saya cari tahu seluk-beluk bagaimana saya bisa dekat dengan orang istimewa seperti ini, dan ternyata ada namanya ilmu psikologi. Itu yang menyebabkan saya menyadari bahwa saya harus ngambil jurusan psikologi pada saat saya menempuh S1. Ibu Rida ini S1-nya jurusan psikologi ya teman-teman. Nah, itu inspirasinya ternyata dari situ ya. Dari situ. Nah, makanya kenali dulu dirinya sendiri. Jadi yang dari sekarang mungkin ada yang suka main game. Itu bukan hal yang buruk. Banyak. Ya kan, tidak selalu menjadi hal yang buruk. Karena banyak sekarang pendiri perusahaan besar itu adalah orang yang dari game, orang yang dari hobinya. Itu bisa jadi seperti itu ya kan. Kemudian udah tahu nih, oh ada ilmunya, oh hobi saya ini ada jurusannya, pahami jurusannya, cari tahu di mana tempat kita bisa menempuh jurusan itu. Ya kan, kalau udah tahu mau kemana, saya udah tahu saya mau ke Tanjung Uncang. Saya kan harus tahu saya mau naik bus apa, saya mau naik motor atau naik apa yang untuk tujuan ke sana. Nah, pilih jurusan ini, pilih pemilihan ini, pahami jurusan ini untuk tahu kita paham bagaimana kita akan ke sana. Moda transportasinya. Nggak mungkin jurusannya udah bener tapi salah ngambil moda transportasinya. Itu kan salah lagi gitu ya. Nah, tadi kan Bu Listia udah nyebut WIB ada macam-macam jurusannya. Ada jurusannya. Ya kan? Nah, barangkali dari sekian banyak jurusan ini ada yang cocok dengan yang keinginan kita. Saya suka game nih, saya suka ini, ada nggak ya akan mempelajari apa saja di bidang keilmuan ini. Itu dicari tahu, oh ternyata ada nih di kota saya sendiri. Pahami jurusannya, pahami tempat mau ngambil kuliahnya, kenali gitu loh bagaimana kita bisa terbantu untuk mencapai mimpi kita. Jadi nggak salah arah, nggak nyasar-nyasar. Ya masa mau ke Tanjung Uncang kita harus naik pesawat. Kan kita harus tahu ke Tanjung Pinang gitu, betul. Moda transportasinya kan harus tahu. Iya, betul. Begitu Bu kira-kira. Jadi terus
strateginya. Saya harus ngapain ya? Oke, saya berarti sekarang lagi ujian. Sambil saya memahami jurusan saya selesaikan nih sekolah saya dengan baik. Dengan baik ya. Karena masih ada 1 semester lagi Bu. Betul. Strateginya ngapain lagi? Mau ikut tes perguruan tingginya deh. Ya, yang saya cari, yang saya targetkan. Betul. Dengan jurusan yang ada di dalamnya. Misalnya, cari tahu kapan sih gelombang ujiannya, gelombang saringan masuknya. Betul. Itu strategi. Nah, jadi salah jurusan, memilih jurusan itu nggak cuma sebatas kita udah tahu pengennya kita terus kita nggak ngapa-ngapain. Iya. Ya kan? Nah, begitu. Kemudian komitmen ngejalanin mimpinya, ngejalanin jurusannya gitu. Gitu Bu kira-kira. Jadi sepaket tuh. Sepaket ya. Kan kayak Bu Listia tadi bilang udah kasih tahu tuh kita ada jurusan ini. Nah, itu juga informasi penting. UIB misalnya ada jurusan apa aja. Sesuai nggak dengan mimpi kita, sesuai nggak dengan minat kita, sesuai nggak dengan apa yang diinginkan untuk didukung oleh universitas yang mau kita tuju. Betul. Gitu kira-kira. Karena biasanya kalau jurusan sesuai dengan minat, apalagi hobi ya Bu, kayaknya menjalaninya tuh enak aja. Kan? Ringan, gitu. Kayak belajarnya sih yang, karena kan kalau bekerja sama belajar menempuh studi itu pressure-nya kan beda. Beda. Ya. Kalau belajar itu ada rasa di mana kita punya tanggung jawab tapi kita relax juga gitu. Betul. Ditambah lagi kalau itu jurusan sesuai dengan mau kita. Kadang gini Bu, ada yang pilih jurusan karena saya ngikut teman saya banyaknya di sini nih, jadi saya mau di sini gitu. Itu dia. Kalau kebanyakan ikut teman nggak ada physical distancing-nya dong. Kan kita physical distancing. Physical distancing. Maksudnya kalau kita emang kalau sesuatu itu kan ada motivasi ya. Betul, ada motivasi. Tapi kalau motivasi itu secara yang mendominasi adalah eksternalnya saja, kita lupa menyadari bahwa kita tuh punya potensi apa. Nah, setiap manusia kan unik. Mungkin pernah dengar multiple intelligence dari Howard Gardner, itu salah satu tokoh psikologi. Nah, itu kan ada bermacam-macam intelijensi yang dimiliki manusia. Betul. Nggak semua orang tuh pintar matematika. Kalau temennya pintar matematika, dia mau ngikutin pinternya temennya, sementara dia pinternya adalah communication skill, social skill, tersiksa dong. Nah, daripada kita sibuk dengan ketidakmampuan, mendingan kita pertajam kemampuan kita kan. Betul. Gitu. Jadi seperti itu, jangan ikut-ikut temen lah ya. Jangan ikut temen. Iya. Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, karena kita live IG, jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ya di sini. Nah, ini baru pertanyaan, 2 pertanyaan lah ini ya yang saya tanyakan. Jadi kalau ada teman-teman mau nanya boleh langsung chat di sini di IG-nya, jadi kita bisa bacakan. Nah, kalau misalnya setelah kita pilih ujian tiba-tiba kita salah jurusan gitu. Aduh, nyasar dong. Nyasar dong kan. Apa ada ininya perbaikan atau ada cara untuk menembusnya, menebusnya gitu. Aduh, saya kayaknya salah pilih jurusan. Salah gitu. jurusan ya. Itu pertanyaan saya salah jurusan deh kayak. Semester 1 misalnya Bu. Iya. Baru awal-awal nih. Saya salah jurusan nih. Pertanyaan pertama yang harus kita sadari dari hal itu adalah coba gali dulu. Kita beneran salah jurusan atau kita tidak bersiap diri menghadapi step yang lebih berat. Dari SMA nih, kuliah, ya kan. Kemudian stepnya pasti lebih berat nih, jenjangnya aja udah berbeda. Terus baru di semester awal kita udah memilih jurusan ini dari awal bukan tanpa paksaan. Betul. Ikut deh, mau deh atau apa dengan kesadaran kerelaan kita. Kemudian ternyata baru semester awal kita ngerasa udah salah jurusan. Pertanyaan pertama yang saya pengen balik tanyakan kepada yang bertanya seperti ini, maksudnya ke yang menyadari ini adalah, yakin itu karena salah jurusan? Barangkali itu karena kita tidak siap dengan bebannya. Ternyata gini gitu. Ternyata lebih berat dia kuliah gitu. Ada pengalaman tuh alumni kita dulu, anak beasiswa Bu. Saya sharing sedikit ya. Boleh. Dia mengambil jurusan kalau nggak salah prodi akuntansi. Kemudian di awal dia merasa berat menjalani karena hitungan. Mungkin memang bukan passionnya di situ. Bukan diri dia banget di situ, tapi dia memilih itu karena bagus sih, mulia sebenarnya, ingin membahagiakan orang tua. Mulia sebenarnya, dan ternyata dia di awal sangat berat sehingga nilainya tuh berdampak ke nilainya turun. Tapi kemudian dia berkomitmen untuk aku harus komit nih dengan jurusan ini.
aku sudah memilih. Mau aku karena orang tua, mau apa, tapi aku udah komit. Nah, komitmen ini dijalaninya sehingga ketika dia wisuda, dia justru jadi wisudawan berprestasi. Maksudnya dia itu di awal udah ini, tapi dia jalani. Ketika jalani malah nilainya bagus. Kemudian ketika wisuda, jadi wisudawan berprestasi. Segudang prestasi yang dia lakukan selama kuliah. Apa ibu tahu maksudnya motivasi kenapa dia nggak belok jurusan waktu itu? Saya cuma tahu, saya cukup dekat dengan anak ini dan dia bilang intinya anak ini karakternya aku sudah memilih dan aku harus komit menyelesaikan. Bertanggung jawab dan komitmen. Jadi dalam kita memutuskan jurusan, pertanyaan pertama kalau kita ngerasa salah pilih, sadari dulu bener nggak ini karena salah jurusan atau karena kita yang tidak sesiap itu menjalani beban, menjalani hambatan, menjalani peran gitu ya. Nah kalau memang bener-bener udah salah jurusan, ya telusurinya dengan cara apa? Lihat nih, misalnya di semester tahun pertama kuliah nih, 1 dan 2 ya, semester 1 dan 2. Lihat, aku salah jurusan tapi IP ku hampir 3. Sesalah-salahnya jurusan kalau IP-nya hampir 3 atau 3. Berarti dia sanggup sebenarnya bisa. 2,9 aja sebenarnya masih bisa. Masih, kalau sosial masih ya betul. Iya kan? Betul. Artinya apa iya setidak mampu itu. Ini kan masalah kalau udah kuliah kalau mau mundur harus ganti. Karena gini ya Bu, udah ini ya korban waktu, biaya dan dan harus ngulang dari awal kalau jurusannya diulang. Nah, kemudian peluangnya seperti apa? Kita dengan jurusan yang kita ngerasa salah ini, peluang kita untuk berhasil chance-nya berapa persen? Listing deh coba. Oh, aku punya kakak kelas yang sangat membantu dan aku belajar sama dia selalu bagus. Oh, kakak aku gini. Oh, begini. Oh, banyak. Ternyata kalau ditelisik hambatan sama peluang banyakan peluang. Kalau di listing gitu, istilahnya kalau kita mau bisnis ya untung ruginya banyakkan untung, potensi untungnya lebih banyak. Dibandingkan seperti rugi. itu. Gitu di listingin, bener. Nah, kalau enggak juga sementok-mentoknya ngobrol sama orang tuanya. Ngobrol. Diskusi sama orang tuanya. Wah, Ma, saya sepertinya benar-benar nggak sanggup. Saya sebenarnya passion saya nggak di sini. Saya sudah sadari lagi. Saya ini. Nah, itu silahkan. Tapi ada proses ketika kita pengen berhenti dengan jurusan ini, ketika kita merasa salah jurusan. Tidak semerta-merta langsung off. Maaf ya, Bu Listia, Mas, saya mau mengundurkan diri. Kadang-kadang kan ya, begitu. Betul, ya, betul. Kenapa? Salah jurusan kayaknya. Gitu. Ternyata setelah ditelisik, nggak sanggup dengan bebannya, nggak sanggup dengan perjuangannya. Gitu. Jadi jangan buru-buru sih menurut saya. Jangan buru mutusin, kayaknya nggak sanggup deh. Iya. Gitu. Karena ternyata ada loh mahasiswa alumni kita itu kan nggak mampu di awal jadi mahasiswa berprestasi, Bu. Ya kadang sebenarnya Bu salah pilih jurusan itu karena memang permintaan orang tua. Orang tua tuh maunya kamu jurusan ini supaya kamu cepet kerja katanya. Nah, itu pada saat pemilihan di awal memang obrolan dengan orang tua itu perlu. Kenapa? Saya percaya sih kita kalau ngobrol dulu sama orang tua ya pasti ada sesuatu yang kita ketemu insight-nya. Kita perlu pemahamannya. Karena kadang-kadang orang tua tuh punya feeling yang tak sulit kita untuk hitung-hitung untuk logikakan gitu ya. Soalnya gini Bu, orang tua sama anak beda generasi. Bener. Tapi generasi kita bisa bicara gitu, apa yang kita menjadi maunya kita. Saya dulu saya sedikit sharing. Dulu saya bilang sama keluarga saya pengen jurusan psikologi. Dibilang gini, mau jadi apa psikologi? Uangnya dari mana? Prospek kerja nih, prospek karir gitu kan. Betul. Saya cuman bilang jadi psikolog itu modalnya cuma segelas air putih, saya bilang. Loh kenapa? Kalau jadi dokter masih harus beli stetoskop. Kalau jadi psikolog, ibu nih mau konsultasi sama saya modal air putih aja biar saya nggak aus. Karena ngomong doang. Gitu. Jadi saya cuma ngomong di situ gitu ya. Keluarga saya ada yang meragukan gitu. Jadi ya enggak lah, kalau yakinlah kalau jurusan kuliah pendidikan itu adalah untuk meningkatkan nilai diri kita. Pekerjaan bagus, karir bagus, gaji bagus, itu adalah bagaimana kita setelah sekolah kita mengasah diri kita dengan kuliah, ilmunya dapat, bagaimana kita kemudian terus berjuang. Jadi sebenarnya itu jadi bonusnya gitu loh. Jadi bonusnya ya? Iya, gaji apa, uang segala macam itu. Jadi bonusnya. Bonus ketika kita sungguh-sungguh di setiap usaha kita gitu loh. Betul. Iya kan Bu? Yang ininya. Gitu kira-kira.
Nah, oke ya, itu sudah berapa pertanyaan nih Bu saya kan? Kayak udah banyak. Nanti tinggal dihitung ya. tinggal dihitung. Nah, ini teman-teman masih banyak yang join biasa, yang keluar, yang join gitu. Ya, tapi apa-apa. saya lihat belum ada pertanyaan gitu kan. Nah, kalau gitu misalnya ada contoh seperti ini Bu. Misalnya kan ini anak kan pilih jurusan, pastinya ada jurusan sekarang di Kota Batam ya Bu, ada yang ada jurusan di Kota Batam, ada yang di luar Batam gitu kan, yang kadang di Kepri sendiri ada jurusan-jurusan yang memang tidak tersedia gitu ya, tidak tersedia. Nah kalau seandainya misalnya dia punya impian pengen ke jurusan gitu ya, yang dia mau tetapi di luar gitu ya, di luar Kepri gitu kan, atau jurusan yang dia mau tapi universitasnya ini kayaknya mahal gitu kan. Kayaknya mahal dan itu. Gitu. Bisa mungkin ya Bu salah satunya beasiswa atau gimana? Kalau bagaimana terkait dengan jurusan tadi ya, biar nggak nyasar-nyasar juga ya gitu. Kalau bicara tentang apa yang misalnya jurusan yang kita mau, kita sadar kita pengennya kemana? Mau ngambil jurusan apa, sayangnya tidak terhambat dengan kondisi tidak ada di Batam, tidak ada di kota kita misalnya, atau ada tapi tak teraih rasanya, tak terjangkau karena biaya. Itu lebih pedih lagi sih ya. Iya betul. Itu ada di depan mata tak tergapai gitu ya. Baper. Jadi kalau misalnya kondisi seperti itu, sebenarnya pada dasarnya kita manusia itu harus bersiap sih Bu. Bersiap untuk sesuatu, terkadang keinginan kita tidak tercapai. Ya kan, terkadang apa yang depan mata lah yang menjadi takdir untuk kita terima. Nah, misalnya nih, jurusannya ada, kampusnya ada, nggak tercapainya karena biaya. Ya kan. Nah, ini adik-adik zaman sekarang itu sebenarnya jauh lebih beruntung kan daripada kita dulu. Betul. Dulu cari beasiswa itu kayak cari jarum di tumpukan jerami. Sekarang. Ya kan Bu. Kalau sekarang, aduh ya ampun, di mana-mana ada beasiswa, buka gelombang beasiswa aja sampai lebih dari sekali. Jenis beasiswanya banyak, kemudahannya banyak. Pertanyaannya cuma satu, kita mau nggak? Kita mau berusaha nggak? Kita mau melangkah nggak? Kadang-kadang ada sih, tapi nanti begini. Tapi syaratnya begini. Berkasnya harus begini. Harus ujiannya aja kayaknya susah deh. Banyak tapi. Dan beasiswa itu bukan hanya di satu perguruan tinggi ya, banyak gitu. Banyak tapi sekarang. Maksudnya banyak tapinya gitu. Nah, tapinya ini nih yang menghambat sebenarnya. Jadi adik-adik nggak usah khawatir. Nah, kalaupun Bu ada sih yang agak deket dengan keinginan saya jurusannya, tapi mahal tapi saya nggak yakin atau apapun. Kalau memang kondisi kita realitanya, kita realistis aja ya. Betul. Realitanya memang tidak benar-benar tidak ada jalan untuk, maksudnya kita ngerasa nggak bisa ini. Udah ambil ini aja. Ambil dulu. Coba dulu kesempatannya. Ada yang lebih dekat jurusannya dengan yang kita mau, silakan. Tapi percayalah, jangan sampai kita mengubur mimpi. Gitu. Mau nggak apa-apa, mimpi aja, nggak apa-apa. Mimpi kan nggak bayar. Nggak ada tagihan keluar kalau kita mau mimpi gitu. Jadi kalau memang ada kesempatan dimanapun, saya rasa banyak ya kampus ya Bu ya. Banyak. Ya, dan cara sistem pendaftaran pada online sambil rebahan bisa kan. Nggak perlu sambil tiktokan aja kita nggak rebahan kan. Tiktokan aja joget gitu. Jadi masih bisa sih harusnya. Manfaatin peluang tapi lihat juga realistis juga gitu. Karena mungkin satu hal yang harus disadari. Saya sering reminder ke diri saya adalah ketika harapan dan kenyataan itu tidak sejalan, maka hadirkan rasa syukur di tengah-tengahnya. Agar apa? Agar kita bisa mensinkronkan. Kita terima kenyataannya, kita jalani apa yang tidak menjadi harapan kita. Pakai rasa syukur. Syukur itu ya Bu ya. Iya. Bukan syukurin ya. Ya harus bersyukur gitu. Lalu ada juga yang gini Bu, kenapa kamu pilih jurusan ini gitu ya? Ada yang jawabannya banyak, bukan ada tapi banyak yang karena jurusan ini yang banyak peluang kerjanya dibandingkan jurusan lain.
banyak Jadi peluang kerja. Iya, kayaknya kalau jurusan ini saya akan cepat diterima dunia kerja, itu salah nggak sih Bu, sebenarnya? Sebenarnya itu kan kalau jurusan sih saya yakin setiap jurusan punya prospek kerja masing-masing. Soalnya gini kan tadi di awal kan Ibu bahwa jurusan ini tipsnya salah satunya sesuai dengan bakat dan minat lah, inilah, dan dia sepertinya menyampingkan hal itu. Karena sekarang lagi hebohnya kerjaan lagi bidang ini nih, ya saya pilih itu gitu. Sebenarnya kalau bicara karir itu tadi saya sempat bilang, kerjaan, karir, gaji itu bonusnya. Bonus dari usaha kita sebenarnya. Kerjaan bagus, karir bagus, gaji gede sesuai yang kita mau. Itu bonus dari usaha kita. Tapi yang utama dalam kuliah, yang utama dalam pendidikan adalah ilmu. Kalau kita menjadi orang yang standar di level hidup manapun, ketika kita sekolah kita menjadi orang yang standar, kita kuliah ngambil dengan orang yang standar gitu, tidak ada sesuatu yang kita bisa tonjolkan, bahkan sisi terkecil dari kita yang kita rasa kita kuasai pun nggak mau kita tonjolkan, kita akan menjadi orang standar. Maka ketika kita bekerja dimanapun, ketika kita lulus yang katanya peluang kerjanya banyak, orang di luar sana kalau udah lulus sarjananya banyak, tapi perusahaan akan mencari orang yang unik, orang yang punya something yang mungkin kalau nggak kita asah, kalau kita terus saja menjadi orang yang standar, itu kita nggak akan kepake. Jadi mindset bahwa kuliah ini, jurusan ini peluang karirnya banyak dibandingin dengan jurusan lain, iya, suka seperti banyak itu. Gitu. Enggak lah gitu. Saya yakin semua jurusan itu punya prospek kerja yang baik. Punya rezeki masing-masing. Betul. Udah kayak buka toko kan. Jadi ya menurut saya udah ngambil jurusan, jangan ikut-ikut teman. Tadi kan kenali banget, komit dan sungguh-sungguh lah. Nah, ketika nanti lulus, jadilah orang yang berbeda. Mau kita ternyata jurusan kita memang jurusan yang banyak diminati orang, tapi kita tetap menjadi orang yang berbeda. Oh, gitu. Kalau seandainya memang jurusannya, contoh peluang kerjanya kurang, justru kita bisa buka peluang kerja. Sekarang tuh pendidikan nggak semua untuk menjadi karyawan aja, tapi mahasiswanya dididik untuk menjadi berwirausaha. Jadi nggak usah khawatir ya Bu ya harusnya. Gitu. Wah, ini menarik ya. Jadi teman-teman, jurusan ini kan kita memilih jurusan memang tujuan kedepannya ya, kita meraih pendidikan yang lebih tinggi supaya hidup kita lebih sejahtera, supaya kita ada derajat sebagai manusia. Betul. Tapi di sisi lain juga kita kalau bisa sebenarnya ya, memang diperlukan di Indonesia saat ini memang lulusan yang kalau bisa buka peluang kerja. Betul. Bukan menjadi pekerja, kalau bisa buka usaha, buka peluang kerja sehingga orang bisa bekerja untuk kita, dan kita bisa nyiptain sesuatu nih ya di masyarakat untuk nantinya. Nah, jadi memang tips sama trik sebenarnya nggak ada khusus banget ya Bu. Sebenarnya khususnya nggak ada memang ya. Tapi karena kadang kita lupa aja menyadari bahwa hal-hal ini perlu kita lakukan. Soalnya ketika saya sosialisasi gitu ya ke anak kelas 12, kebanyakan mau jurusan apa, saya belum menentukan, masih mikir-mikir. Padahal ini waktunya udah mepet kayak gitu kan. Jadi saya nggak tahu mau pilih jurusan apa. Nah, saya nggak tahu bakat saya kemana. Nah Bu, kalau bakat minat itu apa, baca apa, atau dia harus melakukan apa supaya tahu apa sebenarnya bakat minat? Karena kadang ya, mohon maaf ya, mungkin banyak yang belum tahu dirinya gitu ya apa. Jadi saya aja bakat minat saya di mana gitu, jadi banyak pertanyaan kayak gitu. Iya, harusnya sih mungkin yang disukai dulu ya. Gitu. Coba lihat runtut belakangan ini atau beberapa tahun belakangan atau sejak lama kita tuh di bidang apa yang menonjol, di bagian apa yang menonjol gitu. Kadang ada orang yang sampai memerlukan tes bakat minat, itu silahkan saja. Malah tes bakat minat ya. Sebenarnya bagus untuk bisa ikut tes bakat minat, bisa ke psikolog, jasa biro-biro psikologi kan banyak gitu ya. Yang gratis ada nggak Bu? Aduh, mohon maaf nggak ada. Kalau ada nanti bakat minat nggak ada yang gratis ini gitu ya. Gitu ya. Kirain ada ini ya, ada. Kalaupun ada yang pakai yang online itu kan mungkin lebih kepada itu bayangan diri sendiri aja ya, tapi MBTI, tidak ada seperti MBTI tidak ada gitu. Tapi kan tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan secara profesional hasilnya.
Oh, karena memang di online banyak yang ya gratis ikutan MBTI atau betul, apa gitu kan. betul. Tapi kan hasilnya ya nggak bisa memang dipertanggungjawabkan gitu. ya Karena benar. kalau dengan jasa psikolog itu biasanya mereka akan pakai satu instrumen tes, kemudian dilengkapi dengan interview dan pemantauan observasi pada saat tes. Jadi digali penggaliannya ini sehingga hasilnya itu tidak hanya karena menulisnya, mengisinya. Nah, itu yang akan membedakan interpretasinya. Jadi itu sih pilihan ya, tapi yang penting adalah untuk menyadari dulu kita tuh cenderung kita suka mengabaikan bicara dengan diri sendiri. Ya enggak? Benar. Kita lebih sering kepo ngurusin urusan orang. Dengar apa kata temen, Iya. dengar ini. Temen bilang begini, oh memang aku gini. Terlabel lah diri kita bahwa kita begini. Padahal belum tentu, ya. Belum tentu. Kita silakan mendapatkan nilai dari orang, tapi Iya. coba ngobrol sama diri sendiri. Sadari sejujur-jujurnya, kita itu sukanya kemana. Iya. Misalnya, saya sukanya makan ini, tapi karena geng saya nggak suka, saya ngikutnya makan itu. Iya, dia suka bakso, dia suka seblak, Bu. Ih, nggak bisa. Saya sama polisi aja kan kalau pergi ke tempat itu harus ada mie ayam, Mie baru ayam. saya bisa. Nah, ini mie ayam, saya bakso. ya kan. Jadi kita kan nggak mesti harus Gak maksa. maksa gitu. Jadi kenali gitu. Temen kita ngasih tahu kamu tuh begini loh, kamu tuh orang yang begini. Oke, kenapa dia bisa menilai begitu? Nah, untuk menjadari passion kita, minat bakat kita coba tilik lah ke belakang. Kita punya apa? Pernah memimpikan apa? Kalau saya bahkan pernah bikin schedule hidup. Jadi saya kayak punya kalender kehidupan, tapi isinya itu tahun umur saya dan mungkin itu bagian dari doa ya. Yang saya cantumkan di situ itu hampir sebagian besar terwujud sesuai dengan waktunya. Saya pernah bikin umur sekian saya menikah, beneran. Umur sekian ya anak, beneran. Umur sekian saya udah S2, beneran. Gitu. Jadi nggak ada salahnya, tapi kan kita semua itu kita harus ngobrol sama diri sendiri. Benar. Nah, itu yang paling penting dulu. Jadi ke psikolog atau apapun itu pilihan-pilihan kita masing-masing. Ya pasti kan psikolog butuh modal. Betul, ya. Tapi kan kalau ingin tahu pasti dengan profesional ada yang itu. Tapi diri kita lah kenali dulu lah gitu. Saya main game aja diomelin sama mama saya. Kamu main game terus segala macam. Tapi kalau ada sesuatu yang kamu sadari dari game itu sendiri, maka game itu, hobi itu akan menjadi passion kamu yang kamu bisa jadikan jurusan kamu. Dan bahkan jadi karir gitu. Siapa tahu ya kalian ada yang suka futsal, ternyata memang jurusan futsal. Menulis lah misalnya. Menulis. Bahkan contoh ada teman saya, dia tipe yang nggak suka bekerja dengan orang. Bekerja dengan durasi office hour. Dia nggak suka. Dia tersiksa kayaknya. Dia tersiksa dengan rutinitas seperti itu. Tapi pekerjaannya apa? Jadi translator, jurnal, buku segala macam. Hitungannya per halaman bukan per lembar. Per halaman jurnal penelitian, buku itu mahal apa? loh, Bu. Mahal kan? Per lembarnya. Nah, gitu. Ya tuh kan. Jadi semua punya peluang karir. Semua punya karir. Gitu, rezeki. Gitu kira-kira. Wah, itu menarik sekali. Soalnya gini Bu, memang saya juga kan udah punya anak satu gitu ya, yang ini kedepannya anak ini mau kemana gitu kan. Jadi memang waktunya harus mencari diri sendiri, sukanya mana dulu. Tadi ya Bu ya, bakat minatnya kayak gimana dulu. Dan kita sebagai orang tua nggak bisa maksa. Betul. Nah seperti itu. Nah oke. Kita lihat bagi teman-teman, ada siapa tahu ada yang mau nanya langsung. Sebenarnya kalau live IG boleh ini kan ya, atau biasanya langsung di kolom gini kan, chat ya saya. gitu kan. Kalau ada yang mau tanya gitu kan, itu boleh di chat. Di sini Vinisia setuju Bu, itu aja komennya. Apa yang setuju? Semoga apa yang disampaikan setuju ya. Vinisia setuju Bu. Mudah-mudahan semua yang ini kan ini setuju semua ini. Setuju semua ya. Yang penting bukan sekedar setujunya sih Bu, dilakukan. Iya, dilakukan. Soalnya gitu. ini kan yang mendengarkan kita nggak tahu ya apa kelas 12 Iya. ya, kan gini ya Bu ya, kelas 10 11 aja ini kan pengetahuan banget karena mereka dari kelas 10-an bisa mulai mencari, membaca. Betul. Ya, jadi betul. memang sebenarnya dari awal gitu nih, kalau punya adik-adik, termasuk adik saya sih Bu sebenarnya. Saya tanyain adik saya tuh kelas 2 SMA.
Sebentar Sekarang. lagi dong, Bu. Bentar lagi saya tanyain dari dia 1 SMA mau masuk SMA, Jurusan besok mau apa? jadi apa? Jurusan Besok mau ngambil jurusan apa? apa? Mau kuliah apa? Nggak tahu. Cita-cita masih di ujung pena. Jadi belum Di ujung penanya terus maksudnya tuh cita-citanya. belum memutuskan jurusan Belum, apa. gitu. Padahal jadi masih mencari gitu. Dia ada kayak arahnya ke komputer karena dia Sukanya suka komputer. game segala Oh. macam. Saya bilang ya mulai dari sekarang dikumpulin minatnya itu mau kemana, arahnya seperti apa, mau kemana. Nah itu yang kalau ditanyain sama orang tua mau ngambil jurusan apa, kamu mau ngapain besok, jadi apa besok, itu jangan dijawabnya dengan yang nggak enak gitu. Itu justru mah, pah, aku belum sadari sih sekarang. Tapi oke, aku akan coba menyadarinya mulai dari saat ini. Ya kan, jadi mulai dicari tahu, kumpulin. Soalnya kalau kita nggak referensinya. menentukan, takutnya kita ditentukan oleh orang tua tadi. Nah, takutnya kan orang tua sebenarnya udah punya keinginan. Ah iya. Tapi orang tua tuh mancing. Mancing. Kamu punya keinginan nggak Iya. sebenarnya? Kalau nggak, pakai keinginan kami nih. Ah iya benar. Ya nggak? Iya Gitu. benar. Kecuali tadi kata-kata yang tadi, Mas saya lagi pikirin siapa tuh mama papa ada saran, itu beda Nah, lagi. boleh gitu. Ada saran nggak? Atau ada apa? Atau misalnya, nak kamu ada pengen kuliah jurusan apa nanti gitu misalnya kan? Oh ini deh jurusan ini. Tanyain, mama papa pengen aku jurusan itu karena apa ya? Nah ini nyambung Bu ke Nah. Finisia tadi, Oh, Finisia yang setuju setuju. tadi. Oke. Dia bilang, Bu orang tua saya ingin saya masuk jurusan akuntansi, tapi saya merasa kurang cocok dengan akuntansi. Bagaimana saran Ibu? Nah yang tadi ini kan yang Ketidakcocokannya di mana Ketidakcocok. dulu? Heeh. Gitu ya. Jadi diskusi sih sama orang tua, tanyakan kenapa mama papa pengennya aku kuliah akuntansi gitu. Heeh. Mungkin barangkali orang tua simpel. Punya alasan khusus? Kadang-kadang orang tua tuh cuma sesimpel ini, ngelihat temennya atau saudara, sanak saudara kita di jurusan itu berhasil. Sukses. Iya, konsepnya mungkin, oh iya bisa berhasil nih dengan jurusan ini. Nah, tidak harus langsung kita patahkan sih harapan orang tua itu, tapi lihat barangkali ada sesuatu hal lain. Enggak nak, kamu tuh kita lihat cocok untuk ini. Atau mungkin pengen aja, oke mah pak, aku coba pelajari akuntansi itu akan mempelajari apa saja sih. Betul, liatin kurikulum ya, Kurikulumnya baca dulu. akan mempelajari apa aja, iya kan? Kadang-kadang dulu ketika saya kuliah, sepupu saya baru mau kuliah tuh dia nanya sama saya, Bu, Kak, bingung deh aku mau jurusan apa. Kenapa? Jurusan yang nggak ada matematikanya yang mana? Dan saya bingung, nggak ada matematikanya. Psikolog. Bakal ketemu sama statistik juga gitu kan. Paling nggak hitung-hitungan manajemen juga ada gitu Manajemen kan. ada. Hukum kayak hukum juga ada Banyak waris Nah. gitu. Saya cuman bilang kalau hanya karena itu menghindari satu jurusan sementara kamu tahu kamu sukanya itu, kamu berarti nggak siap untuk melangkah dengan menggapai mimpi kamu gitu. Jadi Padahal matematika cuma berapa persen dari keseluruhan mata kuliah gitu. ya. Percayalah, hitung-hitungan itu nggak akan kita hindari. Kita ke warung makan aja kita tetap harus ngitung, ya nggak sih? Hitung-hitungnya gitu. Gitu. Jadi nggak masalah gitu. Nah, kalau untuk tadi akuntansi, pelajari. Oke, mama papa, aku akan coba pelajari apa aja yang akan dipelajari di akuntansi. Coba ditelusuri. Saya kalau nanya sama calon mahasiswa yang akan ini yang ujian itu Bu, saya selalu nanya, kenapa ambil ini? Terutama kalau SMK-nya berbeda dengan yang mau ngambil. Betul. Itu saya tanyain, nggak apa-apa Bu, pengen aja. Udah mencari tahu akan mempelajari apa. Nah, cari tahu akan pelajari apa. Kalau memang nggak cocok juga, mulailah cari referensi. Misalnya pengen manajemen deh, tapi manajemen belajar apa aja ya? Jadi dia punya alasan ke orang tuanya bahwa ini loh kenapa Iya. saya pilih jurusan yang lain. Nah, gitu. dengan referensi, jangan mutlak gak mau bertikai. Ah. Aduh, janganlah. Doa orang tua itu penting untuk Betul. langkah kita gitu. Setuju Ya, lagi ya, Venesia. Venesia mudah-mudahan setuju ya. Venesia setuju lagi ya. Jadi komunikasi itu kunci utamanya nih ke orang dengan tua. orang Kalau tua. orang tua tuh emang harus ngobrol. Harus gitu ya. Oke, sekarang Shirley Feblisia. Oke. Izin tanya Ibu, iya izin. Iya. Pertengahan jalan perkuliahan ini saya merasa kekurangan motivasi. Mm-mm. Bagaimana cara meningkatkan motivasi? Mungkin takutnya dia kalau motivasi turun, udah jurusan deh gitu kan, atau Aduh. apa gitu kan, atau berhenti deh gitu kan. Aduh, jangan sampai. Shirley namanya. Motivasinya menurun. Kita tuh ketika merasa sesuatu itu mulai mengganggu sisi batas normalnya kita untuk berjalan dengan nyaman, itu kita harus tahu dulu apa yang baru saja terjadi sehingga membuat kita seperti ini. Apakah kita ada masalah sebenarnya? Ya kan? Atau ngerasa kayak hampa.
Atau mungkin sebenarnya nggak ada masalah, kitanya aja yang ngerasa karena aktivitas kita nggak banyak yang produktif, nggak banyak ketemu orang, nggak banyak berinteraksi yang positif, itu membuat kita nggak termotivasi. Bisa itu. Ya kan? Betul. Bayangin nggak di masa pandemi nih kita rebahan aja nih, banyak di rumah, lapar GoFood, sorry nyebutin, lapar GoFood gitu kan, online gitu ya. Nah, jadi sehingga kita udah malas gitu, mager. Nah, itu yang bahaya. Betul. Jadi kalau kamu ngerasa motivasi kamu menurun, cobalah beraktivitas. Saya rasa yang kuliah itu di kampusnya banyak unit kegiatan mahasiswa. Mungkin karena memang lagi masih online yang dia nggak bisa datang, bisa jadi ini Bu. Nah, tapi banyak kok kegiatan yang secara online pun dia bisa lakukan. Misalnya, pengen deh bikin ini. Apalagi sekarang banyak yang jadi konten creator loh Bu, anak sekarang. Bikin konten creator yang serius. Jangan-jangan ngalahin Mak Betty. Iya enggak? Tiktokan dia suka TikTokan tapi isinya konten positif. Ya kan? Nge-reels tapi konten positif, atau bahkan cari part time yang mungkin dia bisa sambil dari rumah, atau dia berinteraksi dengan orang itu tidak serutin itu, tapi dia berkegiatan lah. Tapi bukan harus dicari sumber naju yang paling utama, sumber yang bikin dia memotivasi ya. Nah, jadi kalau dia bilang motivasi saya turun, gimana caranya? Cara yang paling mendasar adalah kita kenali deh dulu kenapa. Sumbernya itu. Karena kalau kita langsung bergerak atau kita coba hangout deh sama teman, itu hanya sebuah pengalihan. Nanti balik lagi di rumah udah tidak menjadi sebuah penyelesaian. Betul. Ya kan? Iya. Gitu. Jadi sumbernya ya Shirley sumbernya harus dulu cari. Gitu. Atau jangan-jangan Shirley putus cinta kan, bisa jadi kan? Bisa jadi, atau lagi sayang-sayangnya ditinggal. Aduh, ya kan? di ghosting Bu. Di ghosting. Anak zaman sekarang istilahnya ghosting ya Bu. Ini gitu deh, mudah-mudahan Shirley nggak di ghosting. Janganlah, kalau di ghosting kita ghosting balik. Finisia udah menjawab setuju lagi. Senang loh sama Finisia, sampai setuju ketemu aja. Saya nggak tahu di Finisia di mana, saya juga setuju lah gitu Finisia. Yang untuk Shirley mudah-mudahan ya sumbernya dicari dulu. Tahu dulu. Kalau udah paham, saya rasa setiap masalah itu sebenarnya kita sadar sih gitu ya. Kayaknya udah tahu. Kadang-kadang kita menolak, denial, ya kan? Misalnya aku nggak kangen kok sebenarnya. Tapi sebenarnya kangen gitu. Nah, itu contohnya lah. Contohnya gitu, ya kan? denial gitu ya. Tapi gini juga ya, kita tuh nggak kadang-kadang harus belajar it's okay not to be okay. Saya Korea drama Bu. Oh iya, tapi saya menggunakan itu konsep itu Itu sejak Korea drama Bu. Aduh, saya kan bukan penonton Korea. Bu, kalau misalnya Shirley ini, kalau saya ngelihatnya, misalnya kurang motivasi karena banyak tugas. Aduh. Yang akhirnya dia capek deh gitu kan, karena banyak tugas sih memang. Tugas online, banyak tugas online, atau siapa tahu sambil kerja kayak anak UIB lah Bu. Iya, UIB kan kuliah sambil kerja kayak gini. Ya. Jadi akhirnya motivasi karena tugasnya banyak, susah atau kayak gimana. Itu gimana? Ditampar aja. Nggak perlu dong. Nggak perlu ditampar online ya sebenarnya. Yang kalau udah urusan gitu sih, kita perlu sedikit waktu untuk me time. Me time itu nggak melulu bukan makan mie ya Bu? Bukan makan mie. Jadi nggak melulu misalnya kita sendirian terus, enggak. Tapi cari teman terbaik ya. Nah, ini urusan sama teman juga nih harus selektif. Kita lagi motivasi kita rendah, kita lagi bad mood, lagi kondisi yang nggak baik, lalu kita berteman dengan orang yang juga memperburuk kondisi kita. Nah, seleksi dulu di situ. Jadi hati-hati nih. Jadi bukan berarti dimusuhin ya, tapi dihindarin dulu atau carinya tuh temen me time. Kalau misalnya kita ngerasa pengen punya temen, cari temen me time yang bisa memberikan energi positif buat kita. Yang bisa memberikan energi positif. Iya, jangan malah memperburuk energi kita menjadi makin negatif. Bu, me time. Kita karaokean yuk. Gitu. Karaokean nggak ada masalah kan, nggak ada yang buruk dengan apa. Ya maksudnya pilih-pilih juga mau ngapain ya, jangan sampai salah gaul gitu, jangan sampai salah kaprah gitu. Artinya carilah hal-hal yang positif, entah bersama teman atau mungkin sendiri. Kalau saya Bu, kalau lagi sumpek, saya lebih seneng me time belanja Ibu. Bukan. Saya lebih seneng, dulu saya di Jogja kan kuliah. Saya kalau lagi sumpek, lagi apa, saya akan menghilang seharian di kos. Biasanya kosan saya itu kamar saya jadi base camp. Tapi kalau saya lagi bete, lagi bad mood banget, saya akan menghindar
Saya bisa nggak ada di kos itu seharian, mereka nggak bisa akses saya. Ibu ngapain nyangkul sawah? Enggak, saya naik bus, Naik bus ya? kemanapun bus itu mau pergi membawa saya nyasar. Oh, jadi ngikutin bus yang Jogja ngeliatin tempat Tujuan baru. saya adalah selama perjalanan saya melihat sekitar, entah orang yang datang turun naik bus yang akan saya dalami, ekspresi orang yang akan saya coba lihat, bagaimana sulitnya orang, sehingga saya rasa hidup saya lebih bermakna kok. Oh, jadi ongkosnya berat ya itu ya? Atau? Murah dong, Di Jogja. kan, gitu. Atau saya ke panti tunaganda waktu itu, atau kemana? Tunaganda? Ya, jadi saya seneng ngerandom itu. Saya lebih seneng kayak gitu, Bu. Jadi nanti saya ngilang 2-3 hari dicariin orang sekos. Nggak dicariin polisi kan? Alhamdulillah enggak. Tapi saya lebih seneng nyasar-nyasar begitu, Bu. Jadi kayak ada ke tempat baru, suasana baru, jadi lihat ada pemandangan baru. aja, jadi nggak mursi mahal. Oh. Kan naik bus doang, angkutan umum cuma 2.000 dulu. Oh, di Jogja 2.000 gitu. Jogja. Di Batam 3.000. Iya lumayan kan, masih Lumayan, murah masih kan. 3.000 ya. Gitu. Naik bus tuh bagus banget sih. Kan Ya, bisa jadi melihat me sekitar. time. Betul, ngobrol Ya gitu pokoknya apalah yang positif mau dilakuin gitu. ya. Kata Sally, makasih Bu, masukannya mantap, ghosting katanya. Aduh, bukan korban kan? Nah, kata Dona, bener Bu, sampai stres. Oh, Dona Ki ini bener Bu, sampai stres apa ya? Kayak tugas kuliah ini. Dari tugas kuliah nih Dona sampai stres ngerjain tugasnya. Nanti semua akan indah sih pada waktunya. Dari Pink juga boros berkedok self healing katanya Bu. Hah? Tadi itu dia, iya. makanya juga nggak mesti boros gitu. Atau kemana cuma nangkring duduk sebentar pinggir pantai, atau cuman sekedar memperhatikan orang, atau di mana lah gitu ya. Nggak mesti boros kok, saya yakin. Iya, self healing saya misalnya salah satunya saya dengerin musik yang Ibu suka apa gitu. drone gitu Bu, metal drone gitu. Bisa. Atau nulis ya. Nulis itu juga stress healing. Kayaknya cowok-cowok nggak suka nulis sih Bu. Iya. Ngegeng sukanya. Bu Finisia ini lagi nih. Kan kerja pagi pulang sore kemudian ambil kuliah malam. Iya ini kuliah sama kan kayak gini. Mengolah waktu agar fleksibel dan tidak stres. Sebenarnya sih mungkin ya tadi nyambung ke Shirley gitu. Salah satu kayak feeling saya tugas paginya kerja, malamnya kuliah, kemudian supaya tidak stres, supaya fleksibel gitu kan. Ini kayak anak-anak ini yang jaga ini mungkin emang kuliah sambil kerja nggak stres juga kayaknya. Stres itu juga. kan terlihatnya enggak. Di dalamnya siapa yang tahu. Julid gitu ya. Ya, Supaya tidak stres dan fleksibel. kita juga sebenarnya merasakan ya Bu ya. Ditambah satu lagi, kalau orang kalian mungkin pada umumnya yang belum berkeluarga kuliah kerja, kita kuliah kerja keluarga ngurusin anak-anak gitu ya. Iya betul. Nah artinya ada yang akan mau nggak mau kita korbankan. Betul. Mengorbankan waktu luang, mengorbankan waktu tidur. Tapi yang penting tetap jaga kesehatan ya gitu. Mengelola waktu dan manajemen diri sendiri sebenarnya. Jadi kalau kalau kita udah lelah, burn out ya, hindari dulu gitu. Stop dulu. Rehat dulu. Sejam 2 jam. Misalnya ada tugas kuliah nih, aku harus begadang. Kalau saya sih lebih prefer misalnya lagi banyak kerjaan, terus juga kuliah, kerja, ada tugas. Saya mendingan di jam 9 sampai jam 12 ya, sampai tengah malam saya mendingan tidur dulu. Kenapa saya merasa harus tidur dulu? Regenerasi sel terjadi itu di bawah jam 12. Di bawah jam 12. Nah, tubuh sebaiknya dalam kondisi beristirahat. Ketika tubuh kita sedang regenerasi sel. Itu juga akan setidaknya memperbaiki mood kita. Karenanya kan kalau orang muslim bangun tengah malam untuk beribadah lebih baik. Saya ngorok Bu. Iya. Resiko bersama. Jadi karena apa, kondisi tubuh kita lebih baik gitu. Sebenarnya. Nah maka sebaiknya udah kuliah, habis kerja kuliah sampai jam 10 malam misalnya, ada tugas, stop dulu lah, badannya diistirahatkan, kasihan itu badannya. Nah lakukan pola-pola yang menurut kita bisa lebih nyaman, paling tidak istirahatnya, sehatnya gitu ya. Kemudian dengan semua effort yang terjadi, kadang-kadang ada orang yang sifatnya sangat perfect, nilai harus A, kalau nggak A ngulang, ya kan, stres. Saya lebih menghargai, saya lebih acungin jempol deh menurut saya orang yang menghargai dirinya. Thanks to me gitu ya, terima kasih ya untuk diriku, kita sudah berjuang sampai sejauh ini.
nilai B nggak apa-apa deh gitu. Itu kan menunjukkan kita manusia, Bu. Manusia itu ada kurangnya betul, gitu. Jadi tapi yang catatannya kita punya bisa tahu track record effort kita seperti apa gitu ya. Jadi kalau punya target pengen A, ya harus memang ada yang dikorbankan, tapi yakin deh semua ini itu nanti membuahkan hasil gitu. Gitu. Jadi motivasinya lagi turun, capek segala macam diatur tuh. Aku udah capek banget, aku udah mau stres banget, udah mau burn out nih. Betul. Ya kan? Oke, stop. Ya. Betul. Kasih tubuhnya, pikirannya, dirinya untuk rehat sejenak. Dan kalau mau begadang, saya sih lebih menyarankan sampai jam 12 malam, sampai tengah malam mendingan tidur. Ya, karena itu waktunya regenerasi sel sedang terjadi. Jangan sampai Anda lebih tua daripada usianya. Betul. Gitu. Oke sih Bu. Jadi Shirley bilang terima kasih Ibu the best gitu ya atas pencerahannya. Kemudian ini ada pertanyaan, ada komen dari Via Lukita Sari. Dulu kalau overthinking tengah malam ngapain biasanya katanya. Kemudian ini Andini pengen kuliah di UIB luar wilayah Batam, pengen kuliah di sana tapi belum pernah ke sana. Sebenarnya pengen kuliahnya di UIB tapi dia di luar wilayah Batam dan belum pernah ke Batam gitu kan. Alah, Batam. Andini ya, UIB ada asramanya loh untuk anak wilayah Batam gratis lagi gitu ya. Ada beasiswanya lagi sekarang. Wah, harus lagi kesempatan. Kalau belum pernah ke Batamnya main-main pakai Maps dulu. Google Maps. Ya kan, biar tahu gitu. Jalan-jalan pakai Maps gitu. Nggak masalah pertama kali ke Batam ketika memulai kuliah dengan UIB, yang penting dilakukan, jangan banyak tapi gitu ya. Dan untuk yang tadi siapa Via? Bagaimana kalau overthinking? Tengah malam biasanya ngapain? Kalau saya sih lebih zikir aja lah Bu. Kalau saya orangnya lebih seneng dengerin lagu, maksudnya yang relax ya, leisure time-nya ya. Terus saya suka nulis, tapi nggak banyak yang saya publikasiin. Sebenarnya sih overthinking ini bisa bikin kita stres ya. Iya, tapi ya kita punya cara mengeluarkan stres kita sebenarnya. Tapi stres sendiri ada dua. Kalau kita stres itu membuat kita lebih baik, itu namanya stres. Kalau membuat kita buruk kan distress. Nah, saya milih apa yang saya pikirkan bikin sumpek, ya saya nanti nulis. Entah itu di blog nggak saya publikasiin, yang penting saya tuangkan dalam kata-kata, dalam kayaknya lebay itu tulisannya itu. Kalau dulu sih banyak sih Bu. Yang unpublish, ya nggak dipublish gitu ya. Makanya kalau lihat Instagram saya captionnya panjang. Iya, panjang kan? Panjang. Itu tujuannya adalah saya pengen ada sesuatu yang saya tuangkan. Kadang saya nggak baca itu. Nggak usah baca, panjang. Jadi kadang saya cuma perlu begini. Saya pengen tulisin sesuatu tentang terkait keresahan saya, tapi saya nggak mau orang tahu. Menyalurin nggak sih Bu? Iya, tapi saya nggak mau orang tahu. Saya nggak suka orang terlalu tahu masalah saya. Tapi saya tuliskan. Yang tahu itu hanya orang terdekat, sahabat yang saya ceritakan. Tapi kalau Ibu tulisin di IG itu berarti orang baca dong, panjang. Orang baca tapi kan belum tentu jurus arah masalahnya ke situ. Oke. Saya begitu. Nah, apapun caranya ada sih kita sesuaikan dengan biasanya kita nyamannya seperti apa. Kalau saya nyamannya nulis. Nulis ya. Nulis. Kalau nyamannya gebukin orang Bu, nggak boleh. Guling aja. Atau yang buat tinju itu loh yang digantung tuh siapin di rumah. Gitu. Pokoknya jangan gebukin orang ya kalau ini nulis aja. Kalau misalnya makan Bu, kadang orang stres makan nih. Saya juga sih. Oke, ini dari ininya sutradaranya udah gini, 5 menit. Pokoknya dilakukan bagaimana stress healingnya ya apapun. Saya nggak bisa bilang menulis paling baik karena itu versi saya. Betul. Tapi masing-masing kita punya versi masing-masing untuk menyelesaikan itu. Gunanya self talk, self love itu sangat-sangat diperlukan bagi kita, ya. Kalau nggak cinta sama diri sendiri, kita nggak bisa bersemangat terus. Tapi untuk cinta sama diri sendiri, kita perlu self talk, bicara sama diri sendiri. Jangan cuma bicara sama orang lain untuk kepo. Gitu. Bicara diri sendiri ya. Iya. Oke, Ibu mau closing terkait jurusan ini atau karena waktunya? Intinya kenali dirinya, komit ya, dan kita itu tidak hidup di dunia dongeng. Jadi kalau kita bersusah payah itu wajar. Tapi yakinlah semua itu akan membuahkan hasil. Ya. Nah, jangan banyak tapi deh. Yang penting jalan aja dulu. Itu kayak tagline apa gitu ya. Disyukuri itu tadi. Sip, itu aja sih Bu. Baik, terima kasih Ibu Ridayati atas pencerahan dari motivasi ini. Maksudnya salah pilih jurusan, tips supaya tidak salah pilih jurusan ke motivasi ya. Gak apa-apa Bu.
Tapi yang jelas itu aja teman-teman, dari kami berdua yang ini ya ngalor ngidul gitu. Kita mau ngobrol kan, gitu ya, diskusi, supaya sharing. lebih ini ke teman-teman sekalian. Yang penting saya setuju. Finishnya setuju. Jadi ini makasih ya sudah bergabung di live IG gitu. Nanti mudah-mudahan nextnya akan lebih banyak lagi yang bergabung dengan tema-tema yang menarik. Jadi tadi kan Ibu Rida juga udah closing. Sayang jelas sebelum saya tutup, karena hidup itu kayak makanan. Saya ini suka ini Bu, nasi pecel. Oh sama kalau itu kita. Nasi pecel itu ada daun pepaya, ada toge, ada kacang, ada ini macam-macam lah ya. Ada daun ramidang. Yang menurut saya itu kan daun pepaya pahit ya Bu, nggak semua orang suka. Tapi yang namanya hidup perlu yang pahitnya juga Bu, supaya kita jangan betul. imbang gitu. Maksudnya supaya imbang ya, bahwa supaya kita hidup lebih hidup gitu kan. Jadi kalau ada kesulitan atau apa yang menghadang hidup kita, ngerasa kita sedih atau gimana, itu yakin bahwa itu sebenarnya penyeimbang hidup di mana kita akan nemuin kebahagiaan suatu tiap kita. Wis. Itu aja dari saya. Makasih teman-teman sekalian. Mohon maaf ya kalau kita ada salah-salah kata. Maaf juga dari saya, mohon maaf. Semoga bermanfaat dari kita ini ya. Cuap-cuap kita sore ini. Mudah-mudahan kalau ada salah-salah kata ya sekali lagi kami mohon maaf. Kalau ada yang tersakiti juga mohon maaf. Makasih atas keikhlasan kuotanya yang bergabung dengan kami. Baik, saya tutup. Selamat sore dan sekali lagi bahwa percakapan ini atau podcast ini akan di upload di YouTube UIB channel di hari Senin. Jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.